Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chadi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai lanjutan video kemarin ya, yaitu kalau kamu mau mulai usaha baru, apa sih permasalahan yang kamu harus hadapi. Nah, pada video kemarin saya sudah bilang mengenai waktu, dan lanjutannya adalah kedua, yaitu adalah modal. Nah, sama seperti video saya sebelumnya, ketika kamu mau memulai buka usaha sampingan, misalnya kamu kerja adalah 8 to 5. Sebenarnya sih kalau untuk modal atau capital sini bukan waktu ya, jadi sebenarnya saya nggak gitu menekankan tentang kalau kamu kerja di part time atau santai, karena bukan waktu yang kita bicarakan. Tapi intinya adalah ketika kamu mau memulai usaha sampingan ya, bukan tadi dalam usaha bisnis utama. Banyak orang itu yang bukan merendahkan lah, tapi mereka itu underestimate, sedikit menganggap remeh soal capital. Mereka merasa, saya mau buka nasi goreng, saya cuma perlu di depan rumah tinggal gelar meja, tinggal gelar gas, tinggal goreng. Ya kan? Berapa modal yang saya butuhkan? Mungkin 3 juta, 4 juta. Nah, kadang-kadang banyak orang yang gimana ya, menurut saya ngitungnya salah gitu ya. Ngitungnya kurang pas. Jadi mereka itu akhirnya rugi dan tutup akhirnya. Jadi buang uang, bukannya dapat uang malah store uang. Nah, kenapa? Kesalahan yang terbesar adalah mereka tidak menghitung wastage, mereka tidak menghitung biaya kerugian. Misalnya gini lah, misalnya saya kasih contoh tadi ya, bikin nasi goreng tadi. Mereka mengira, saya kalau laku 5 juga saya udah untung. Ya memang benar gitu kan, karena memang nasi kan, memang kan kalau jualan nasi goreng depan rumah kan nggak bayar uang sewa, ya kan. Listrik mah ya paling listrik juga sedikit lah ya, paling lampu LED 2 biji juga udah cukup buat jualan nasi goreng. Terus sisanya kan kalau nggak ada yang beli kan saya nggak dagang. Ya betul. Kelihatannya betul nggak? Betul. Salahnya di mana? Ya salahnya saya kasih tahu aja. Kalau misalnya kamu jualan nasi goreng, itu kan nggak mungkin kamu jualan nasi goreng dengan telur tok. Kamu perlu nasi goreng dengan ati amplas, kamu perlu nasi goreng dengan sosis, kamu perlu nasi goreng dengan ayam, ya kan? Nah, disinilah susahnya. Oke, sosis oke lah, sosis kamu bisa kulkasin kembali. Ati amplas gimana ya, kamu harus beli fresh. Kalau misalnya tidak terjual, mungkin saya juga nggak tahu, saya bukan tukang masak ya, tapi mungkin 1-2 hari kamu bisa masukin ke kulkas. Terus kalau ayamnya kan ayam goreng biasanya kan ya, nggak mungkin kan, kalau orang mau beli 1 porsi, ayamnya saya potong dulu, saya goreng, saya suwir segitu baru saya goreng. Nggak, kita kan biasanya kalau ayam goreng, tukang nasi goreng itu udah digoreng dulu 1 ayam utuh-utuh baru disuwir-suwir kan. Nah, inilah gitu kadang-kadang. Jadi kalau kamu mau dagang, saya tanya deh, kalau kamu misalnya baru mau mulai dagang nasi goreng, 1 hari kamu bisa jual berapa nasi goreng? Saya cuma bisa jual 2 pak, saya kan baru buka. Oke, cuma jual 2 piring. It's okay, namanya kamu baru mulai. Tapi bisa nggak ayamnya itu kamu cuma ambil 2 suwir doang buat 2 porsi? Kan serba salah ya nggak? Kita kan harus ada ayam goreng minimal setengah lah ya, minimal setengah ayam goreng. Itu sejelek-jeleknya seprapat lah. Nah, seprapat itu kalau pas dibeli orang, 4 orang beli 1 bungkus, 1 orang beli 4 bungkus, sudah habis. Ya kan? Sedangkan kita nggak mungkin goreng lagi. Kalau goreng lagi kita harus ada ayam, kita harus stok ayam. Nah, kalau kita pas lagi stok ayamnya 1 ekor, ternyata nggak laku, gimana? Ayamnya dibuang. Ya kan? Nggak mungkin besok kita jualan pakai ayam kemarin, rasanya udah nggak karuan. Nah, jadi disinilah gitu, kadang-kadang banyak orang tuh menganggap remeh soal berapa modal yang harus saya keluarkan. Gitu. Karena kalau laku semua sesuai dengan hitungan sih enak, ya kan? Tapi kalau misalnya nggak laku, itu kan serba salah. Kita baru mau dagang, kita butuh reputasi, kita butuh rasa enak. Kalau belum apa-apa saya kasih ayam goreng yang udah kemarin, rasanya udah nggak enak. Besok orang datang lagi kan, buat apa saya buka usaha? Ya kan, sama juga akhirnya tutup juga. Nah, jadi itulah kadang-kadang kalau kita buka usaha sampingan itu kan kita harus benar-benar menghitung modalnya ya. Bukan cuma modal buka, tapi modal bertahan hidup 3 bulan. Jadi kayak misalnya tadi, kalau misalnya pikiran saya misalnya sudah buka nasi goreng, saya udah bilang, oke, saya mau ada 4 menu nih, nasi goreng, nasi capcay, mie goreng, bihun goreng. Ya, diatur-atur lah supaya menunya sama semua, pakainya ayam, bakso bisa diakalin, sosis bisa diakalin, oke, tapi ayam tetap harus. Pokoknya prinsip saya adalah saya udah siap 1 bulan ini saya pasang badan. Pokoknya setiap hari saya goreng 1 ayam. Mau laku nggak laku saya tetap goreng untuk menjaga kualitas. Kalau nggak laku saya makan sendiri. Nah, itu harus begitu. Jadi sebulan ke depan tuh saya udah siap gitu loh. Saya udah siap pasang nasi. Kalau nasinya nggak laku jangan buat besok. Itu adalah kartu mati. Lama-lama kita jual makanan kan pasti harus enak. Modalnya cuma enak. Kalau nggak enak, kamu mau murah juga nggak akan laku. Nah, jadi
ya itu resiko gitu. Jadi kalau kamu mau buka nasi goreng tadi, kamu udah harus mikirin itu bukan saya asal buka, asal ada lapak, asal ada pancinya, saya bisa jalan. Enggak. Kamu juga harus buka, saya 1 bulan ke depan saya harus tahan rugi. 3 bulan ke depan saya harus tahan rugi. Kalau 3 bulan juga nggak untung, ya sudah, berarti saya salah pilih, saya harus tutup. Ya kan? Nggak usah malu gitu loh kalau misalnya usaha sampingan tidak berjalan tutup, itu nggak usah malu, malah itu bagus, kita disiplin. Kenapa? Jangan barang udah rugi kita terus paksain yang akhirnya ruginya makin gede. Nah jadi itulah kita harus hitung yang benar. Jadi ngitungnya tuh bukan cuman oh saya ada beli bangku, beli meja, beli gimana, enggak, tapi running cost selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah itulah yang harus dihitung. Karena ada kemungkinan mungkin untuk suatu brand itu bisa berkembang itu mungkin butuh waktu 3 bulan ya. Kamu pelan-pelan ketemu langganan, ini orang enak nih. Gini deh, saya makan di satu tempat nasi goreng enak. Nggak mungkin besoknya saya makan situ lagi kan, sakit leher, betul nggak? Mungkin besok saya mau makan bakso, mungkin besok saya mau makan sate. Paling banter, oh iya saya juga balik minggu depan lagi, saya balik ke restoran itu lagi gitu, atau warung itu lagi. Nah jadi kamu kalau mau buka kuliner itu waktunya itu 3 bulan, kamu baru bisa ngerti ini orang suka apa enggak, apakah mereka balik lagi atau enggak, dan segala macamnya. Jadi jangan berharap kamu buka 1 minggu tuh langsung boom, ya kalau bisa ya syukur, tapi kan namanya usaha sampingan kita pasti merintis, ya kan. Nah begitu juga itu yang paling gampang aja ya, ayam goreng tadi ya, nanti lagi ada telur busuk, ada acar, ada segimana, kamu harus bikin lagi segala macam, bikin dikit salah, nggak bikin banyak juga nanti kebuang. Itu nanti seiring berjalannya waktu kamu akan mulai pinter memanage logistik. Saya juga udah pernah bikin videonya ya, bagaimana cara manage logistik. Nah tapi video saya kali ini adalah buat kalian yang mau usaha sampingan, itu perhitungkan baik-baik. Tapi saya nggak jualan kok, saya jualan kue. Kue saya per loyang. Oke, salahnya di mana? Oh iya, ada aja salahnya. Sekarang saya tanya gitu, kamu bikin kue seloyang, harga bersaing nih, gimana? Oke, sekarang saya tanya kamu beli misalnya ini kue perlu susunya 300 mili, 600 lah, 600 mililiter ya. Kamu beli susu seliter, 400 liternya bisa kamu buang nggak? Bisa kamu balikin nggak ke Indomaret? Nggak bisa kan? Kamu beli UHT yang 1 liter, 400 ml, gimana? Kamu hitung nggak? Jadi kalau saya pesen cuma misalnya satu loyang doang, akhirnya nggak ada keuntungan, kamu juga nggak segede itu, kamu rugi. Kenapa? Banyak memang yang harus terbuang. Ya, tapi kan nggak rugi, anak saya bisa minum susu. Ya nggak masalah, tapi bisnis kamu ini tetap aja rugi. Seharusnya kamu nggak beli susu, kamu jadi beli susu, ya kan? Nah jadi banyak sekali hitung-hitungan yang, ya tapi kalau gitu kapan kita dagang? Ya memang benar, tapi realitanya begitu. Kalau kamu nggak hitung yang rapi, akhirnya kamu kemakan yang kecil-kecil ini rugi sendiri. Itulah kenapa makanya kalau kita lihat ya, restoran-restoran mewah itu memang harganya berlipat-lipat. Kenapa? Karena memang wastage-nya itu banyak sekali. Untuk bikin sebuah masakan menjadi berkualitas, enak, itu memang nggak bisa. Kita nggak bisa pakai semuanya modal frozen, kita bisa aja pakai sosis di frozen, ati ampla di frozen semua, tapi kan rasanya nggak akan karuan gitu kan kalau semua itu di frozen. Kadang-kadang ada yang masih beku, udah ikut kemasak segala macem. Sekali lagi saya bukan tukang masak ya kan, tapi kamu udah mulai paham kan kenapa nggak semua itu seenak yang dihitung di atas kertas. Nah jadi paham ya. Di video saya sebelumnya saya udah bilang waktu juga nggak bisa dihitung seenak itu di atas kertas. Kedua adalah modal, terutama modal berjalan yang sulit dihitung. Kalau 3 bulan sama sekali rugi itu enak, gampang ngomongnya. Udah tutup aja lah. Saya berarti bukan jodohnya saya. Tapi kalau misalnya 3 bulan, dibilang untung kagak, dibilang rugi juga enggak, capek iya, tapi ini grafiknya naik lumayan. Nah itu yang kadang-kadang bikin orang galau lagi. Apakah diterusin? Apakah ruginya masih berani kita tanggung? Apa gimana demi masa depan yang lebih baik ya kan? Tapi kan ya kadang-kadang ya dunia itu nggak bilang hitam atau putih gitu. Kalau hitam dan putih enak, yes untung, yes rugi 50-50 tinggal dikocok dadu itu enak. Tapi intinya kan kadang-kadang ada 3 bulan sepi, bulan keempat malah tiba-tiba viral, kita nggak pernah tahu ya kan. Bahkan kadang-kadang ada yang bulan pertama viral, wah dia udah ramenya sampai nggak ketulungan, udah hire pegawai, udah sewa gudang, udah sewa lapak sebelah, ternyata cuma viral sesaat. Bulan kedua mulai sepi, mulai dia, waduh itu bukannya untung ya, malah ruginya lebih berlipat-lipat. Dia kiranya dia sudah ketiban durian, ternyata ketiban durian di kepala ya benjol gitu.
Nah jadi ya memang namanya bisnis itu kadang-kadang saya juga nggak boleh jamin kalau saya suruh buka usaha juga pasti untung ya, tapi minimal seenggak-enggaknya kita lebih memperhitungkan hal-hal yang harus diperhitungkan. Jangan sampai ya kata saya tadi gitu loh, udah jelas-jelas tenaga kita nggak kuat dipaksain juga, ya udah 3 bulan itu bukan cuma bisa iya bisa enggak, pasti enggak. Kalau yang mau udah pasti enggak ya udah jangan dijalanin. Kadang-kadang tidak memulai adalah lebih baik daripada memulai sesuatu yang pasti gagal gitu. Gimana pasti gagal? Ya kalau misalkan modal lu nggak kuat, modal lu cuma buat 3 hari, ya itu lu resikonya itu sangat-sangat besar gitu loh. Memang dalam bisnis itu kan tidak ada yang terjamin, namanya juga orang dagang tuh untung-untungan juga. Tapi kalau resikonya udah segini, ya terlalu nekat ya kan. Kalau misalnya kamu sudah perhitungan dengan matang, resikonya mungkin 30% bisa rugi. Kalau rugi pun nggak banyak, ya itu kamu boleh, ya sudahlah kita coba gitu kan. Tapi kalau kamu misalnya harus jual rumah, jual sapi, jual sawah, cuma untuk bikin usaha sesuatu yang dari awal juga udah kelihatan nih susah jalan gitu kan, itu namanya suatu kebutuhan gitu. Oke, nah sekian saja video saya. Terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka tolong di like dan subscribe. Masih banyak lagi video-video saya yang lain yang sama seperti ini juga. Oke, nah sekian dan terima kasih.